Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fihi wa mahtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu limahtalafu fihi minal haqqi biiznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kemudian Tuhan terangkan tentang kesatuan umat manusia. Adalah manusia itu umat yang satu. Pangkal ayat ini adalah satu dasar ilmu sosiologi yang ditanamkan oleh Islam untuk direntang panjang oleh alam pikiran yang cerdas dan sudi menyelidik. Manusia seluruhnya ini pada hakikatnya adalah umat yang satu. Artinya, walaupun berbeda warna kulitnya, berlainan bahasa yang dipakainya, berdiam di berbagai benua dan pulau, tetapi dalam peri kemanusiaan mereka itu satu. Seluruh manusia sama-sama menggunakan akal untuk menyeberangi hidup ini. Hanya manusia saja di antara makhluk yang hidup di dalam bumi ini yang mempunyai akal. Dan semua manusia itu pun satu dalam kehendak mencari yang bermanfaat dan menjauhi yang mudarat. Semua satu dalam keinginan akan laba dan ketakutan akan rugi. Dan yang lebih-lebih lagi, semua manusia itu dalam perasaan yang murni. Semuanya tidak terkecuali mengakui adanya sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi yang mengatur alam ini, yang seluruh manusia itu pun keinginannya hendak mengenal hakikat yang satu itu. Meskipun manusia satu pada hakikatnya, baik karena satu keturunannya dari Adam maupun karena satu corak jiwa dan akal, dalam kenyataan dari mereka menjadi terpecah belah. Dalam kenyataannya terjadi beribu macam bahasa, dan karena pengaruh iklim terjadi perlainan warna kulit. Ada yang sangat hitam, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning. Dalam perbedaan itu sekali-kali jelas juga kesatuannya. Dimisalkan berkumpul beberapa orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah di dalam suatu perjalanan. Misalnya dalam satu kereta api berjalan kencang, semua melihat anak kecil hanyut ketika menyeberang satu sungai. Semua mereka itu serentak sama kasihan dan cemas melihat anak itu, kalau dia tidak dapat ditolong. Semua akan melihat dari jendela kereta api dengan perasaan kasihan, meskipun hanya dengan isyarat saja, karena tidak tahu bahasa yang akan menghubungkan mereka. Masing-masing akan mengisyaratkan perasaan kasihan yang ada dalam hati kepada temannya, dan semua akan paham. Oleh karena seluruh manusia berperasaan satu dan berkeadaan satu dan satu perasaan mencari hakikat, berusahalah manusia itu dengan akal budi yang ada padanya mencari hakikat itu. Oleh sebab itu, bila mana digali orang bekas-bekas suku bangsa purbakala yang telah beribu tahun di satu daerah, yang kadang-kadang telah terbenam ke dalam lapis bumi sampai 30 atau 40 meter, terdapatlah kehidupan manusia purbakala, baik di Mongolia dalam satu atau di Mohenjo-daro di wilayah Pakistan sekarang, atau di pulau-pulau Yunani
bahwa ada persamaan keperluan hidup sampai kepada piring dan cangkir, perhiasan badan, dan yang lebih menakjubkan lagi ialah terdapatnya persamaan kepercayaan bangsa-bangsa purbakala itu kepada Zat yang Maha Kuasa. Macam-macam teori telah dikemukakan oleh ahli-ahli sejarah purbakala untuk menilai kenyataan yang didapat. Tanda-tanda kepercayaan kepada Tuhan terdapat pada timbunan di Yunani sebelum Homerus, serupa dalam banyak hal dengan yang didapati di Mongolia, dan ada pula perserupaan dengan yang didapat di Mohenjo-daro. Penyelidikan sejarah itu semuanya membuktikan bahwa kepercayaan adanya Tuhan telah sama tumbuh dengan akal manusia. Dan itulah yang dinamai fitrah. Kepercayaan bukan semata kepercayaan, tetapi kepercayaan senantiasa diiringi oleh penyerahan diri yang dalam bahasa Arab disebut Islam. Sebab itu dapatlah dikatakan bahwa sejak asal semula manusia terjadi Islam telah ada. Dengan isnad yang sahih At-Tabrani, Ibnu Ya'la, Ibnu Munzir, dan Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini adalah manusia umat yang satu, artinya semuanya pada mulanya adalah Islam. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim pun meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab demikian. Manusia itu adalah umat yang satu, yaitu seketika telah diperhatikan seluruh manusia itu dalam soal dan asal kejadian kepada Adam, maka telah difitrahkan Allah dalam Islam dan telah mengikrarkan semua bahwa mereka menghambakan diri atau ubudiyah kepada Allah dan semuanya Islam. Sesudah Adam, kemudian barulah mereka berselisih paham. Kadang-kadang bertemu bahwa kepercayaan kepada Tuhan dirumuskan menyerupai berhala. Ada yang mencapai kepercayaan bahwa Tuhan itu hanya satu, tetapi mempunyai berbagai dewa yang di bawah kekuasaannya. Maka timbullah teori bahwa di zaman purbakala telah ada pelayaran dari benua ke benua. Sebab itu ada teori bahwa orang Red Indian di Amerika itu datang dari daerah pulau-pulau Melayu. Akan tetapi karena di sana didapati pula mumi sebagaimana di Mesir, dikatakan pula bahwa mereka dari Mesir. Penulis tafsir ini hanya mempunyai pengetahuan selayang pandang saja tentang sejarah purbakala itu. Sebab itu bukanlah maksud membicarakan lebih mendalam. Yang terang sekarang ialah bahwa benarlah manusia itu adalah umat yang satu. Ahli tafsir pun berbagai penafsirannya tentang itu. Dan yang lebih umum ialah bahwa Adam sebagai nenek pertama manusia telah membawa ajaran yang satu buat umat manusia, yaitu kepercayaan kepada Allah dan menyerahkan diri kepadanya. Lantas, sambungan ayat, lalu Allah mengutus nabi-nabi membawa berita kesukaan dan berita ancaman, dan Dia turunkan bersama mereka akan kitab dengan kebenaran. Pada pangkal yang pertama sudah jelas bahwa manusia itu pada hakikatnya ialah satu. Dalam jiwanya pun adalah kesatuan kepercayaan sejak zaman purbakala bahwa ada kekuasaan maha tinggi atas alam ini yang menurunkan hujan dan yang menjadikan awan, yang memberikan perlindungan dari ketakutan, dan juga yang memelihara ruh dari nenek yang telah mati. Berbagai usaha telah dibuat manusia untuk menghubungi kekuasaan mutlak itu. Tegasnya, bahwasanya dalam fitrah manusia ada kesatuan kepercayaan itu. Maka kemudian itu
yang maha kuasa itu